Sobat JKN, ketemu lagi di Cerdas JKN, cerita ringan dialog santai tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas mengenai serba-serbi rujukan peserta JKN ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Di episode kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang sangat spesial. Beliau ini adalah Mbak Dian. Mbak Dian ini sebagai Analis Jaminan Pelayanan Kesehatan Kedeputian Wilayah 7. Analis Jaminan Pelayanan Kesehatan Kedeputian Wilayah 7. Mbak Dian sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, bugar. Alhamdulillah. Baik Mbak Dian, kemarin kan kita sudah bahas mengenai Vaskes tingkat pertama ya, dan bagaimana caranya peserta JKN itu mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kalau di fasilitas kesehatan tingkat rujukan atau tingkat lanjutan kita menyebutnya? Sebetulnya biasa kita sebut itu FKRTL, jadi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Oke, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Panjang ya? Iya, panjang ya. Nah, kalau FKRTL ini sebenarnya apa aja yang masuk di FKRTL ini, Mbak? Ya, jadi FKRTL itu ada dua jenis, Mbak Ki, Konco JKN. Ada rumah sakit, ada juga klinik utama. Rumah sakit ada milik pemerintah, ada milik swasta. Kalau klinik utama milik pemerintah, milik swasta, maaf. Tuh, jadi ada dua macam. Oke. Tapi kalau misalnya ya saya sebagai peserta JKN, saya ingin mengakses fasilitas kesehatan rujukan tadi, itu gimana caranya, Mbak? Ya, mungkin saya flashback sedikit dengan kemarin penjelasan Mas Rian ya, Mbak Ki ya, untuk JKN ya. Jadi dalam program JKN ini untuk mengakses pelayanan kesehatan sistemnya memang berjenjang. Jadi dari FKTP dulu, baru nanti ke FKRTL. Seperti namanya tadi ya, FKRTL, jadi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Jadi memang untuk mendapatkan pelayanan di FKRTL ini harus mengakses ke FKTP dulu. Setelah dari FKTP, kalau memang menurut dokter di FKTP itu membutuhkan pelayanan lanjutan yang sifatnya itu lebih kompleks atau spesialistik, baru nanti akan dirujuk ke FKRTL seperti itu. Tapi berarti memang harus datang ke FKTP dulu ya, Mbak? Atau mungkin ada case-case tertentu yang dimana peserta JKN itu boleh langsung ke rumah sakit gitu, Mbak? Nah iya, betul, lupa ya tadi saya jelaskan. Jadi memang FKRTL itu bisa untuk case khusus yang sifatnya gawat darurat, sehingga bisa diakses tanpa rujukan. Itu datangnya nanti ke UGD rumah sakit. Jadi misalnya kalau ada kondisi serangan jantung gitu ya, itu kan gawat darurat, itu nggak perlu ke FKTP dulu, bisa langsung ke rumah sakit, ke unit gawat darurat, ke UGD. Cukup menunjukkan NIK, bisa langsung dilayani. Asalkan kepesertaannya aktif ya, gitu. Seperti itu. Jadi dalam case-case tertentu, dalam keadaan emergensi boleh ya langsung ke rumah sakit ya. Kalau kita mau ke rumah sakit nih, Mbak, apa ada berkas-berkas kelengkapan tertentu yang harus kita siapin ya? Oke. Jadi untuk BPJS Kesehatan saat ini ya, itu sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan image-nya BPJS itu ribet ya, harus bawa berkas, fotokopi berkas yang berlembar-lembar dan sebagainya gitu. Tapi saat ini sistem kita sudah online. Jadi pada waktu kita ke FKTP diperiksa dan menurut dokternya, wah ini perlu pemeriksaan lanjutan nih oleh spesialis gitu. Nanti akan dirujuk oleh dokter FKTP-nya dan dibawakan surat rujukan. Memang nanti dicetakkan surat rujukan. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, datang ke rumah sakit cukup tunjukkan rujukan dan juga identitas NIK kita. Jadi sekarang nggak perlu lagi bawa kartu JKN karena sekarang sudah nggak dicetak lagi ya. Jadi cukup bawa NIK dan surat rujukan. Nah, gimana kalau surat rujukannya hilang nih, Mbak Ki? Nggak masalah gitu, karena sistem kita sudah online. Jadi kalau hilang cukup tunjukkan NIK, nanti di sistem sudah muncul atas nama pasien Kiki misalnya. Iya. Oh, sudah dapat rujukan nih dari FKTP ini, harus ke poli ini pada hari ini, itu sudah muncul. Jadi sistem kita sudah online sehingga jangan khawatir lagi kalau misalnya surat rujukannya ketersut atau hilang. Itu nggak perlu lagi datang ke FKTP untuk minta cetak, nggak perlu gitu, karena sistem kita sudah online. Terus sekarang kan juga banyak terjadi ya, Bapak Ibu pensiunan misalnya, kartu akses saya atau kartu BPJS saya hilang nih, itu nggak masalah gitu. Cukup tunjukkan NIK, itu sudah
datanya sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Oh, udah lebih simpel ya, Iya. karena sudah online itu ya Mbak ya. Oh iya iya. Oke. Terus Mbak ini mungkin sedikit menjawab keresahan konco JKN yang lagi nonton nih Mbak. Kita ingat banget kalau kita flashback ke zaman dulu nih ya. Kalau kita mau ke Vaskes, kita mau ambil nomor antrian aja itu yang ngantrinya panjang, bahkan ada yang dari subuh, ada yang sampai pernah viral itu di loket yang ngantri itu sandal sama sepatunya. Nah, kalau sekarang gimana Mbak? Apakah tetap seperti itu? Seharusnya harapan kita semua ya, itu sudah tidak terjadi ya Mbak Kia, karena sudah beberapa tahun belakang ini BPJS Kesehatan terus berinovasi untuk mengembangkan antrian online namanya. Jadi sekarang sudah nggak zamannya lagi datang-datang ke rumah sakit untuk antri, gitu. Tapi cukup antri dari rumah. Gitu. Jadi Konco JKN harus tahu nih, harus punya juga nih aplikasi namanya Mobile JKN. Nah kayak gini bagi punya pasti ya. Iya, iya. Oke punya dong. Hari ini siapa yang nggak punya? Gitu. Kayak gini nih Konco JKN. Jadi dengan adanya Mobile JKN ini, ketika kita sudah dapat rujukan dari FKTP, langsung saja klik Mobile JKN, ambil antrian mau ke rumah sakit mana, jadwalnya mau pilih hari apa. Nah nanti akan keluar estimasi kita akan dilayani pada jam berapa. Gitu. Misalnya keluar Anda akan dilayani pada pukul 10 gitu. Jadi kita cukup datang ke rumah sakit ya 1 jam sebelumnya aja. Jadi nggak perlu jam 5 pagi udah standby di rumah sakit. Misalnya dilayani jam 10, ya udah kita bisa masak-masak dulu nih gitu di rumah, bisa siapin sekolah anak-anak gitu, nanti jam 9 ke rumah sakit. Nggak lama kan nunggunya, 1 jam udah bisa masuk poli gitu. Dan juga kalau ke rumah sakit sekarang nggak perlu lagi ke poli loket pendaftaran di depan itu. Jadi kalau sudah punya antrian dari Mobile JKN bisa langsung antri di poli, tunggu namanya dipanggil, udah tinggal masuk, nanti tinggal ambil obat udah selesai gitu. Nggak seperti dulu ya, jadi harus antri dari pagi seperti itu. Oh berarti antrian online ini malah jadi bikin lebih simpel dan lebih gampang ya Mbak ya, karena kita bisa memperkirakan Konco JKN bisa memperkirakan mau datang jam berapa karena sudah punya nomor antrian yang pasti ya. Oke. Tapi kalau bicara masalah jadwal tadi kan Mbak sedikit menyinggung mengenai jadwal ya. Sebagai peserta JKN itu kita bisa nggak sih milih jadwal dokter atau polinya gitu Mbak? Ya, memang kalau memilih poli sesuka hati itu nggak bisa ya Mbak Ki. Jadi memang poli yang kita pilih itu poli yang kita pilih di aplikasi itu adalah sesuai dengan rujukan yang diberikan oleh KTP, sesuai kebutuhan penyakit yang dialami oleh pasien gitu. Jadi misalnya keluhannya ke dokter, keluhannya nyeri dada gitu, terus oleh dokter KTP, wah ini butuh pemeriksaan spesialis jantung nih gitu. Ya maka kita hanya bisa memilih jadwal poli jantung gitu. Kita misalnya saya bisanya berobat malam nih gitu, maka kita carilah rumah sakit yang malam, tersedia malam seperti itu bisa sendiri jadwalnya. Oke. Kalau masalah obat nih Mbak, karena sempat rame juga ya masalah obat. Apakah obat-obatan itu dijamin oleh BPJS Kesehatan Mbak? Jadi baik pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, dan juga obat itu sepanjang itu sesuai indikasi medis dan atas perintah dokter yang merawat, seharusnya itu masuk di dalam jaminan sehingga pasien tidak boleh membayar sendiri. Nah, gimana kalau membayar sendiri ini? Langsung saya jawab ya. Gimana kalau ada kejadian disuruh membayar obat gitu. Nah, silakan bisa diadukan nih ke teman-teman kita yang ada di rumah sakit Mbak Ki. Jadi ada yang namanya BPJS 1 atau BPJS Kesehatan Siap Membantu. Jadi nanti Konco JKN cari aja tuh di rumah sakit, akan ada figura, di situ ada foto petugas BPJS Kesehatan atau petugas BPJS 1, ada nomor handphonenya juga. Nanti bisa diadukan ke situ keluhannya apa, atau bisa di aplikasi Mobile JKN tadi, Konco JKN itu ada menu pelayanan keluhan, langsung disampaikan ada bayar obat gitu, nanti akan dihubungi oleh atau dijawab oleh BPJS Kesehatan. Seharusnya tidak membayar, nanti akan dibantu oleh teman-teman BPJS yang di rumah sakit untuk dikonfirmasikan ke rumah sakit apakah memang betul ini ada kesalahan pihak rumah sakit atau hanya miskomunikasi. Takutnya kan ternyata pesertanya atau pasiennya minta nih,
saya dok minta dikasih obat ini. Nah kalau yang seperti itu atas permintaan pasien sendiri, yang memang bukan jaminan dari BPJS Kesehatan ya, gitu, karena tidak masuk dalam indikasi medis seperti itu, Mbak Ki. Oke Mbak. Ini lagi-lagi ya Mbak ya, karena memang banyak sekali persepsi di luar sana ya mengenai pelayanan JKN. Ada perbedaan layanan nggak sih Mbak untuk pasien peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan dengan pasien yang non JKN? Seharusnya ya Mbak Ki, seharusnya antara BPJS Kesehatan dengan peserta umum itu tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi gitu ya, karena prinsip dari pelayanan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan itu harusnya mudah, cepat, dan setara. Nah, setara ini artinya tidak ada diskriminasi nih antara pasien umum dan pasien BPJS. Nah, apabila konco JKN merasa kok ini ada diskriminasi ya lagi-lagi itu tadi ya bisa diadukan gitu ke kami gitu. Karena kesepakatan atau kontrak antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang melayani itu sudah ditentukan, tidak boleh ada diskriminasi gitu antara pasien umum dan pasien BPJS, baik antriannya, pelayanannya, keramahannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada merasa ini kok saya didiskriminasi sih, nah monggo bisa dilaporkan atau diadukan ke BPJS 1 atau di pelayanan pengaduan di Mobile JKN. Nanti akan kita bantu konfirmasi ke rumah sakit apa betul ada diskriminasi atau ternyata hanya ada kesalahpahaman aja gitu. Oke. Makanya saya pernah ke rumah sakit nih Mbak ya, ke salah satu rumah sakit. Itu sebenarnya nggak cuma di rumah sakit sih, seingat saya juga di klinik juga ya. Itu ada dipasang itu Mbak, ada yang namanya komitmen pelayanan. Mungkin itu bagian dari memastikan tidak ada diskriminasi ya. Betul. Ada 6 sebetulnya janji layanan Kaskes yang biasanya kita pasang di tiap rumah sakit. Salah satunya tidak ada diskriminasi. Maksud tadi tidak ada iur biaya, iur biaya obat, tidak ada diskriminasi, harus menjalankan antrian online. Nah itu. Jadi itu adalah janji layanan Kaskes kepada BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta JKN seperti itu lagi. Kalau misal nih Mbak, saya saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan di rumah sakit ya Mbak ya, di sini kita dibahasnya, ternyata saya punya kendala. Saya ada kendala nih yang saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Itu saya bisa menghubungi siapa ya Mbak ya? Ya betul. Jadi sebetulnya yang tadi saya sampaikan ya, di rumah sakit itu setiap rumah sakit dan klinik utama yang kerjasama dengan kami itu kita pasang figura. Di situ ada dua foto nanti. Yang satu adalah petugas BPJS Kesehatan, yang satu adalah petugas rumah sakit yang bertugas untuk memberikan informasi dan pengaduan di rumah sakit. Nah nanti silakan bisa menghubungi dari pihak rumah sakit dulu, misalnya kalau tidak puas baru nanti dikonfirmasikan dengan petugas BPJS Kesehatan yang tadi disebut BPJS 1 ya, BPJS yang membantu itu tadi untuk kita atau nanti bisa kemungkinan duduk bersama nih dua-duanya, ketemu dua-duanya gitu. Iya. Jadi nanti tiga-tiganya ketemu di satu ruangan bisa kita konfirmasikan apa yang dikeluhkan atau apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Jadi enak ya, maksudnya kalaupun kita ada kendala, kita udah nggak usah lagi bingung harus gimana, daripada kita mengeluh di sosmed tuh juga kadang bukan solusi ya, bukan solusi yang tepat untuk saat itu juga. Jadi yang paling tepat memang menghubungi BPJS 1 itu ya Mbak ya. Betul, waktu JKN. Jadi kalau ada mengalami kejadian tidak enak, jangan di sosmed dulu. Kita ada petugas BPJS 1 untuk membantu masalah sampai tuntas nih. Gitu. Misalnya tadi suruh bayar biaya obat, akan dikonfirmasikan kalau memang ada kesalahan, uangnya akan dikembalikan gitu ke pasien itu. Kalau di sosmed kan nanti enggak ini. Malah belum tentu ada solusinya ya, malah makin bulet nanti kalau kata orang Jawa. Iya. Nah, Mbak, kalau misal saya sudah mengakses layanan kesehatan ini, itu kan maksudnya bagaimana ya caranya BPJS Kesehatan tuh tahu bahwa saya mendapatkan pelayanan yang memang baik gitu. Maksudnya bagaimana cara BPJS Kesehatan mengevaluasi pelayanannya, Mbak? Jadi gini, setiap peserta yang mendapatkan pelayanan ke fasilitas kesehatan baik FKTP maupun FKRTL ini, setelah kita selesai mendapat pelayanan, biasanya kita dapat nih notif di aplikasi Mobile JKN. Gitu,
untuk survei kepuasan istilahnya ya, kepuasan kita terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, dari situ bisa diisi tuh fasilitas kesehatan yang diakses itu tadi memberikan pelayanan dengan ramah enggak gitu, dengan baik enggak gitu. Nanti dari situ setiap bulan semua data kita kumpulkan ya, kita evaluasi fasilitas kesehatan mana nih yang masih perlu dikoordinasikan atau dibina gitu supaya bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi seperti itu. Oke nih Mbak, saya sudah selesai mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Ada nggak sih semacam umpan balik yang bisa saya sampaikan sebagai peserta JKN yang habis mengakses layanan itu ke fasilitas kesehatan? Umpan baliknya itu yang untuk ke BPJS Kesehatan gitu Mbak, ada nggak Mbak? Betul, pertanyaan bagus nih Mbak Ki dan Konco JKN. Jadi setelah Konco JKN misalnya mengakses pelayanan ya, nanti biasanya akan dapat notifikasi pada aplikasi mobile JKN untuk mengisi penilaian atas layanan kesehatan yang sudah didapatkan gitu. Atau kalau misalnya ini ada QR yang dipasang di setiap vaskes, bisa di scan barcode. Nah, nanti silakan memberikan penilaian atas pelayanan yang sudah diberikan vaskes tersebut gitu. Jadi misalnya apakah cukup ramah, apakah ada biaya obat dan sebagainya, silakan dijawab dengan jujur. Nah, nanti hasil dari seluruh penilaian peserta itu nanti setiap bulan dievaluasi oleh kami gitu. Kami evaluasi di vaskes mana nih yang masih ditemukan iur biaya, di vaskes mana nih yang kurang ramah, seperti itu. Nanti akan kita feedbackkan ke fasilitas kesehatan supaya ke depan bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk peserta JKN, seperti itu Mbak Ki. Nah, Konco JKN, tadi kan sudah sedikit nih kita dijelaskan, nggak sedikit sih, banyak banget kita dijelaskan oleh Mbak Dian ini mengenai pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan. Mulai dari bagaimana cara aksesnya, bagaimana cara ambil nomor antriannya, jadi biar Konco JKN itu bisa pas memperkirakan kedatangannya Konco JKN ke fasilitas kesehatan rujukan. Bagaimana apakah obatnya ditanggung sepenuhnya, itu bagaimana cara menyampaikan feedback atau penilaian atas pelayanan yang diberikan, semua sudah dijelaskan. Jadi Konco JKN udah nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya nanti mau mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan gitu ya Mbak ya. Oke, terakhir nih Mbak Dian, ada pesan-pesan nggak untuk Konco JKN yang lagi nonton? Mungkin sedikit ya untuk Konco JKN nih. Jadi saya mau menyampaikan tentang rujukan tadi Mbak Ki. Jadi ingat, rujukan itu bukan untuk diminta ya. Jadi kita tidak boleh datang ke FKTP untuk meminta rujukan. Jadi fenomena saat ini kan yang beredar mau ke puskesmas nih mau minta rujukan. Nah, bukan seperti itu Konco JKN. Jadi rujukan itu bukan untuk diminta, tetapi rujukan pasti akan diberikan oleh dokter selaku yang memeriksa kita di FKTP apabila memang diperlukan gitu. Apabila memang dibutuhkan untuk pelayanan spesialistik lanjutan gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa dilayani disebutkan di FKTP, kenapa harus ke FRTL gitu kan? Kenapa harus 2 langkah kalau 1 langkah sudah cukup gitu. Jadi itu tadi ya, jangan meminta rujukan. Kalau memang nggak perlu, ya nggak akan dikasih gitu. Oke, nah Konco JKN jangan minta rujukan karena rujukan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan medis dari si pasien. Terima kasih banyak Mbak Dian atas penjelasannya. Semoga bisa memberikan insight-insight positif untuk Konco JKN yang lagi nonton podcast episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Cerdas JKN episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.